Sebelum kita mulai dialog, kita lihat dulu cuplikan dari pertandingan Indonesia melawan Irak. Berikut ini. Iraq and Indonesia face off at the Abdullah bin Khalifa Stadium in Doha, the under-20. Asa timnas Indonesia untuk mengantongi tiket lolos langsung ke fase grup Olimpiade 2024 kandas di tangan timnas Irak U23. Sempat unggul lewat gol Ivar Jenner pada menit 19, Indonesia dibalas 2 gol oleh Irak. Back out to Jenner. Jenner finds the bottom right corner to give Indonesia a lead. Usai pertandingan, Sintayong mengakui performa tim Garuda Muda mengalami penurunan di babak kedua. Sepanjang turnamen, pelatih Korea Selatan ini jarang mengutak-atik pemain utama, kecuali ada pemain yang berhalangan karena cedera ataupun larangan bermain. Seperti saat Rizky Ridho dan Ivar Jenner mendapat kartu merah atau Rafael Struijk yang mendapat akumulasi kartu kuning. 네, 이라크 선수들도 열심히 해주다 보니까 우리도 힘든 부분이 있었지만 우리 선수층이 그렇게 두텁지 않다 보니까 거의 뭐 명단을 보면 잘 알다시피 우리 선수들 그 멤버가 그대로 지금 모든 경기를 다 소화하고 있다 보니까 체력적으로 사실 너무나 힘든 여정을 하고 왔습니다. 그러다 보니까 전반과 후반 경기력이 좀 차이가 나지 않나 보여집니다. Usai dikalahkan Irak, Sintayong memastikan tim asuhannya akan fokus pemulihan. Ia bahkan akan melarang para pemain timnas untuk menggunakan bola. Sintayong menyadari para pemain timnas sangat letih dalam menjalani turnamen Piala Asia U23 ini. Sejak awal turnamen, timnas U23 sudah memainkan 6 pertandingan dalam kurun waktu 3 minggu. Dan pada pekan depan akan kembali menjalani laga penentu melawan Guinea. 해야죠. 잘하고 일단 선수들 많이 지쳐 있으니까 일단 2, 3일은 진짜 공을 대지 않고 체력 회복하는 데만 선수들한테 체력적으로 푹 쉬게 할 것이고 그러고 난 다음에 한 3, 4일 정도 전술 훈련하면서 마지막 0.5장에서 한 장으로 만들 수 있게끔 최선의 준비를 다하도록 하겠습니다. 아시아 팀이 네 팀이 나갈 수 있게끔 저 또한. Skuad Merah Putih tak punya banyak waktu untuk persiapan menjalani pertandingan penentu lolos tidaknya ke Olimpiade Paris. Tim Garuda Muda akan menghadapi Guinea pada laga playoff yang berlangsung di Clairefontaine, Paris, 9 Mei 2024. Tim Liputan NTV melaporkan. Ya, kita lanjutkan dialog, tapi sebelum saya lanjutkan, saya merasa sedih ya. Kenapa? Karena saya nggak bisa samaan sama bapak-bapak ini. Kayaknya semuanya udah couple ya di sini ya, bajunya sama ya. Sayang sekali saya tidak menyiapkan itu. Kalau saya tahu, saya udah siapin dari awal. Oke, saya akan menuju ke Akmal terlebih dahulu ya di segmen ini ya. Jadi kan di segmen sebelumnya tadi sudah saya sampaikan juga, tadi juga Mas Akmal sebutkan bahwa ini ada sedikit tantangan nih soal cuaca, suhu begitu ya. Ada catatan lain nggak kira-kira? Ya, yang catatan berikutnya yang paling penting adalah kita nih belakangan trauma VAR. Ini yang harus diantisipasi juga oleh para pemain. Jangan sampai kemudian mereka ragu karena beberapa kali mereka terkena VAR di beberapa pertandingan. Laga lawan Qatar kena VAR, kemudian lawan Australia ketika Komang dianggap handsball kena VAR. Terakhir laga melawan Irak juga kita kena VAR yang kemudian merugikan kita dalam bermain. Gitu. Tapi saya tuh sebenarnya menarik ini, kebetulan ada Pak Iwan Bule. Ini Pak Iwan Bule ini sebenarnya Ketua Umum PSSI yang banyak melakukan pembaruan sebelumnya. Ketika dia kemudian menggunakan wasit kelima dalam pertandingan. Dan VAR adalah gagasan dari zaman Pak Iwan Bule. Tapi kemudian baru kemungkinan akan diterapkan di Indonesia pada saat nanti Super Series pada 14-15 Mei nanti di Liga 1. Nah, kita belum banyak memahami soal VAR. Ini yang menjadi problem kita saat ini. Jangan sampai pemain kemudian di lini belakang ragu ketika harus mengambil bola, tapi dia ragu takut kena VAR dan sebagainya. Karena VAR
ini sejatinya adalah meminimalkan kesalahan wasit dalam mengambil keputusan, tapi sejatinya juga menghilangkan drama sepak bola. Kita bahkan sebagai penonton dan penggemar sepak bola beberapa kali dibuat kesal dengan VAR kan, karena VAR kadang-kadang merugikan tim Sampai kita. wasitnya kena kritik Betul, masyarakat betul, Indonesia betul. ya. Nah, ini salah satu problem yang kita hadapi, ditambah lagi misalnya ya tadi lini belakang kita agak kropos. Kalau saya lihat line up yang akan diturunkan Sintayong sudah keluar bahwa kiper akan mainkan Hernando Ari, kemudian 3 back belakang itu Nathan Acho dijadikan back karena Justin tidak ada, Rizky Ridho tidak ada bersama dengan Ferrari dan Komang. Kemudian back kanannya Bagas Kapa, back kirinya Arhan Pratama. Di lini tengah ada Ivar Jenner dan juga Marcelino. Kemudian di sisi kiri Witan, sebelah kanannya Kelly Jerry Royer, lini depannya Rafael Struijk. Jadi kalau kita lihat materi yang diturunkan, sepertinya Sintayong akan memainkan pola 5-4-1 dengan bermain kompleks defense seperti melawan Australia dan melawan Korea Selatan. Oke, tepat nggak kira-kira pakai Dan saya pikir strategi itu? ini strategi yang memang harus dilakukan. Cuma permasalahannya apakah kemudian nanti counter attack-nya bisa berjalan efektif. Nah ini yang menjadi problem kita, ditambah lagi tadi Pak Iwan bilang, kalau soal fisik, misalnya fisik kita kendor di pertandingan ini, strategi apapun, skill apapun nggak bisa keluar. Nah ini yang kita harapkan tidak terjadi di tim kali ini. Kita pikir waktu istirahat hampir 1 minggu, Sintayong juga tidak melakukan latihan berat selama persiapan untuk melawan Guinea ini. Dia terus memberikan para pemain kebebasan untuk berekspresi, kemudian bersenang-senang, melupakan kesalahan. Masa recovery ini saya pikir semoga bisa dimanfaatkan para pemain dengan baik sehingga mereka benar-benar tampil hari ini dengan kekuatan terbaik mereka. Gitu. Amin, amin. Kita aminkan. Oke, Mas Markus, jadi kalau melihat komposisi pemainnya hari ini kira-kira ada catatan nggak? Atau misalnya Mas Markus kemudian melihat strategi ini benar-benar sudah tepat ya dijalankan malam ini? Ya, seperti kita tahu, Coach Eze selama di Qatar ya, dia lebih banyak memakai pola 3-4-3. Tapi kita nggak tahu mungkin apakah pada pertandingan malam hari ini Coach Eze mempunyai taktik strategi tersendiri, mungkin apakah yang disampaikan Bang Akmal tadi mungkin sampai 5 back atau 4 back, karena kita ketahui juga kalau posisi dalam 5-4-1 atau 4-5-1 yang terjadi ya kita memang selalu pasti akan parkir bis ibaratnya Mbak. Jadi saya berpikir mungkin Coach STY tetap akan melakukan serangan-serangan ke gawang Willy. Mereka masih tetap memakai 3-4-3 ya. Oke. Saya baru dapat informasi kalau Pak Iwan nampaknya harus selesai ya di segmen ini. Jadi saya ingin langsung ke Pak Iwan terlebih dahulu sebelum Pak Iwan kemudian meninggalkan kita di segmen ini. Pak Iwan, jadi ini kan adalah kesempatan terakhir kita untuk menuju ke Olimpiade 2024. Ini jadi tekanan tersendiri nggak kira-kira buat timnas? Ya sebetulnya kan dari awal AFC kemarin kita juga tidak diunggulkan ya. Tiba-tiba lolos. Kemudian sampai ke semifinal itu kan luar biasa ya. Di situ ada pengharapan kita setelah itu bahwa kita menginginkan harapan kita untuk lolos bisa ke Olimpiade. Jadi yang pasti anak-anak ini akan memaksimalkan apa yang dia punya untuk memberikan terbaik kepada timnya dan termasuk STY juga. Ini kan pelatih cukup kawakan profesional ya. Dia akan mempelajari juga tim lawan kita polanya bagaimana meskipun secara fisik mereka lebih besar, kemudian tapi itu tidak jaminan juga. Messi juga kecil juga tapi luar biasa kan. Ronaldo juga aman. Oke. Jadi jangan dianggap fisik ini tidak sepadan terus kita kalah, enggak. Pasti berikan terbaik. Saya insya Allah ini kita 3 orang nih baju timnas kebanggaan kita merah putih akan memenangkan pertandingan nanti malam. Oke, Pak Iwan, jadi kalau misalnya Anda saat ini berada di ruang ganti pemain, apa yang ingin Anda katakan kepada pemain kita? Oh, kalau saya biasa memberikan semangat ya, kalau ada kepada mereka bahwa ingat kalian adalah yang dinanti-nanti oleh 280 juta penduduk Indonesia. Jadi kalian harus memberikan yang terbaik dan mungkin lebih dari jutaan pasang mata lain yang menonton kalian di dunia ini karena tim Indonesia ini tim yang dianggap kuantum loncatan yang luar biasa. Bahkan negara ASEAN menyampaikan udah levelnya sudah
melebihi ASEAN mau masuk tingkat Eropa. Jadi itu kita berikan semangat kepada mereka bahwa di antara tim-tim yang ada nih kalian adalah tim yang betul-betul menjadi sorotan di dunia secara khususnya. Kalau di Asia jelas ya kan kaget Korea bisa kalah juga gitu. Itu semangat itu yang saya akan sampaikan ke mereka sehingga mereka nanti bertanding bisa maksimal untuk memenangkan pertandingan melawan lawan kita nanti malam. Oke, Itu kira-kira semangat. itu pesan untuk pemain-pemain timnas. Nah, terakhir prediksi skor dari Pak Iwan berapa nih? Skor kita menang 1 lah ya, menang 1. Yang jelas saya tentunya Mas Akmal dan Kang Markus menginginkan kemenangan dan jutaan rakyat Indonesia ya. Kalau prediksi itu mungkin ya, itu hanya analisa saya, tapi yang kita inginkan semuanya adalah kemenangan melawan tim Gini nanti malam ini. Selamat bertanding anak-anak, sukses selalu. Oke. Bawa pulang nama baik ke Amin, Indonesia. amin, amin, amin. Tentu semua kita mengamini itu. Pak Muhammad Iriawan, Ketua Umum PSSI tahun 2019-2023. Terima kasih Pak Iwan sudah bergabung di NTV Prime hari ini. Salam sehat, selamat menonton. Mas Akmal, Markus. Baik, saya akan langsung menuju ke Akmal. Ya. Nah, jadi tadi kan sebetulnya sudah diberikan support ya dari Pak Iwan. Tapi saya ingin tahu dulu, kalau berbicara soal body chart mungkin atau pace dari lawan kita nanti dibandingkan dengan Indonesia, kira-kira bagaimana analisanya? Ya, kalau bicara fisik, orang-orang Afrika kan dikenal punya fisik yang kuat. Bahkan kalau lomba maraton, rata-rata itu pemenangnya dari Afrika ya. Mereka punya fisik yang sangat kuat. Mereka sudah terbiasa di cuaca panas juga, dan sebagian dari mereka juga terbiasa dengan cuaca di Eropa, karena rata-rata mereka main di Eropa. Kalau secara fisik, mereka bisa dikatakan mungkin di atas Indonesia ya saat ini. Gitu. Tapi ini kan kemudian menjadi kelemahan juga kalau kemudian bagaimana pelatih Sintayong punya strategi untuk bisa menguras fisik mereka. Tapi kita juga harus punya fisik yang mumpuni juga gitu. Nah ini yang pertama. Yang kedua, ini adalah mereka sudah terbiasa beberapa pemainnya ya, termasuk misalnya pemain yang main Reims, kipernya Soumela Silla. Pemain di Reims, dia udah terbiasa main di Prancis. Kemudian backnya Sadio Sow main di Strasbourg, Prancis. Kemudian juga ada Ibrahim Diakite yang bermain juga di Prancis. Ada juga Maido Dialé yang main juga di Auxerre. Artinya mereka banyak yang main di Prancis. Mereka secara iklim dan aklimatisasi sudah cukup bisa atau lebih mudah dibandingkan dengan Indonesia. Itu yang pertama. Walaupun kata Markus tadi kan kita memang pernah punya pengalaman pemain-pemain kita main di Perancis waktu turnamen Toulouse ketika itu, dan kita berharap modal yang dimiliki oleh Yogi Caraka, kemudian oleh Arkan Fikri dan Ferrari bisa kemudian ikut juga dimasukkan ke teman-temannya bahwa cuaca tidak akan menjadi halangan buat Indonesia di pertandingan kali ini. Tapi yang paling penting adalah menurut saya di pertandingan kali ini akan ada dua pola permainan yang berbeda. Sementara kalau kita lihat pelatihnya Gini, Kaba Diawara, ini adalah mantan pemain yang pernah main di Marseille, kemudian main di PSG juga, pernah membela Arsenal juga. Secara pengalaman mereka sangat ambisi untuk lolos. Kenapa? Sampai kemudian pemain legenda mereka dibawa untuk menangani tim ini, walaupun sebelumnya tidak menangani tim ini, tapi diyakini dengan membawa legenda mereka untuk menangani tim ini, para pemain punya semangat yang luar biasa. Mereka main pakai 4-2-3-1. Nah ini yang menarik, di lini belakang mereka punya kiper yang cukup berpengalaman main di Reims, yaitu Soumela Silla. Kemudian di belakang ada Ibrahim Diakite, ada Sadio Sow, kemudian ada juga Muhammad Somah yang main di Lens, klub dari Prancis juga. Kemudian ada juga Diallo yang bermain di Gent, klub Belgia. Di tengah ada trio Kamara, ada Bode Kamara, ada Abigao Kamara, kemudian ada juga Isaga Kamara berduet dengan Ilix Moriba. Nah, ini pemain yang disebut-sebut akan menjadi kunci permainan dari superstarnya. Gini, dia pernah main bersama Messi di Barcelona, kemudian pernah dipinjamkan ke RB Leipzig, sekarang bermain di Valencia dan Getafe, main di Spanyol. Di depan mereka punya Pak Sinte Conte dan juga satu lagi
Isiomia Bah yang main juga di klub luar negeri dan main di Prancis, ini yang kemudian menjadi kekuatan mereka. Nah, kalau kita kemudian tidak gentar dengan nama-nama mereka yang main di klub-klub Eropa, saya pikir kita bisa mengimbangi permainan dari Gini yang mereka punya motivasi besar untuk bisa lolos pertama kalinya juga ke Olimpiade. Dan kalau kita sebenarnya punya dua pengalaman. Yang pertama tadi disampaikan bahwa 1956, 58 tahun lalu kita lolos ke Olimpiade bahkan sampai perempat final. Ketika itu kita kalah dari Rusia ya, imbang 0-0 di pertandingan pertama, akhirnya diulang kalah akhirnya 0-4. Ketika itu yang main Lev Yashin. Tapi ketika itu tim senior ya. Tapi kemudian pada 1976 kita juga punya cerita kita gagal menuju Olimpiade Montreal. Ketika itu kalah 5-4 adu penalti lawan Korea Utara. Nah, ini kan jangan ada dua sejarah yang kita dapat jadikan rujukan. Semoga sejarah hari 56 yang kemudian kita dapatkan hari ini. Ini kan pertama kali kita melawan Gini. Saya akan tanyakan itu perspektif itu dari Akmal dan juga Mas Markus ya. Tapi kita harus rehat sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime Dialog akan kembali usai jeda.